Apakah pemerintah itu harus disestempel Islam? Apakah negara itu harus disestempel Islam? Jawabannya tidak harus. Mohon maaf ya. Jawabannya tidak harus. Seluruh pendukung majelis dan forum silaturahim hari ini yang tanpa saya sebut semuanya sudah tertera di banner. Semuanya yang kita hormati, bil khusus sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat pengurus Masjid Al-Barokah, dan teristimewa ketua dan segenap pengurus KMP Komunitas Merah Putih yang menaungi paguyuban dari berbagai daerah, yang saya banggakan dan mudah-mudahan istiqomah dalam beriman, dalam beribadah, mencintai negeri tercinta Indonesia, menjaga keutuhan NKRI, dan terutama sekali mempererat persaudaraan sesama warga negara Indonesia yang di Korea Selatan ini. Amin Allahumma. Sehingga saya salut, saya bangga KMP Komunitas Merah Putih mudah-mudahan bisa meningkat menjadi komunitas muslim pilihan. Jangan sampai KMP komunitas make putau, apalagi KMP komunitas main perempuan. Nah, sekarang saya meneruskan sedikit materi yang saya sampaikan semalam untuk menjadi manusia yang baik. Pertama, harus punya dasar iman yang kuat. Maka fase dakwahnya Rasulullah ketika di Makkah selama 13 tahun itu penanaman akidah, penguatan iman. Sesungguhnya sudah berhasil, bukan berarti di Makkah Rasulullah gak berhasil, maka terus kemudian hijrah pindah ke Madinah. Ini salah satu hikmahnya. Di Makkah sesungguhnya berhasil menanamkan akidah iman yang sangat kokoh. Sampai Yasir itu sekeluarga demi mempertahankan akidah, itu dibunuh satu keluarga, dibakar hidup-hidup. Suruh kembali syirik gak mau, suruh kembali murtad gak mau, demi mempertahankan akidah. Bagaimana Bilal bin Rabah yang disiksa majikannya, dijeretkan batu besar ke dadanya agar kembali syirik, gak mau dia. Walaupun cuma bilang ahad, 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 mau baca qul huwallahu ahad itu belum bisa. Cuman ahad, ahad, ahad. Kalau Anwar Zahid ya qul huwaile, ahad, 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 demi mempertahankan akidah. Malah ada sahabiah, seorang perempuan yang mempertahankan iman dan akidahnya itu disiksa dengan siksaan yang gak manusiawi. Kedua tangan kakinya diikat masing-masing. Kaki kanan, tangan kanan diikat sendiri pakai rantai besi. Kaki kiri, tangan kiri diikat sendiri pakai rantai besi. Kemudian ditarik sama kuda. Yang sebelah kanan ditarik kuda kenceng ke arah kanan larinya. Yang sebelah kiri ditarik kuda kenceng larinya ke arah kiri. Dua-duanya narik sampai tubuhnya terbelah jadi dua. Krak! Gak usah bayang nanti sing suwek. Pokoknya terbelah jadi dua. Jadi demi mempertahankan iman, demi mempertahankan keyakinan loh, sampai segitunya loh, berhasil. Tapi maaf, Islam itu bukan cuman vertikal saja, bukan cuma ngurusi yang hubungan manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Islam itu juga
membangun hubungan antar sesama manusia, horizontal, bahkan hubungan manusia dengan lingkungan itu juga diatur dalam Islam. Halo, kok diem? Ono rupa gak ono suarane. Entoti ono suara gak ono rupa. Ngene. Hoi. Jadi kalau agama lain mungkin yang dinamakan agama itu kan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tapi Islam memandang agama bukan hanya seperti itu, bukan cuma vertikal hubungan antar manusia dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sesama manusia ini juga agama, hubungan dengan lingkungan ini bagian juga dari agama. Lah untuk membangun komunitas masyarakat yang baik di Makkah itu kesulitan, bahkan belum memungkinkan. Kenapa? Selalu diintimidasi sama tokoh-tokoh kafir waktu itu. Wong jangankan kok pengajian seperti ini ya, mau ngaji saja sembunyi-sembunyi. Zaman itu Rasulullah di rumahnya Arqam gitu, singit dan sembunyi-sembunyi, mau ngaji aja sembunyi-sembunyi, diintimidasi terus sama Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu Abu Gosok belum ada, terus diintimidasi. Makanya kesulitan membangun komunitas masyarakat yang baik, bersosialisasi, membangun sistem masyarakat yang baik, sistem pemerintahan kalau sekarang yang baik sulit, sehingga hijrah ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Nah di Yathrib itulah Rasulullah membangun masyarakat politik. Halo. Semua komponen dirangkul, bukan cuman yang Islam saja. Yang non-muslim, yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi juga diajak untuk bergabung membentuk komunitas masyarakat yang namanya pemerintahan itu. Mereka juga dilindungi, hidup guyub rukun berdampingan dalam keberagaman. Nah, itu yang praktekkan saat dunia gitu. Indonesia, kita harus bangga dong dengan negara kita. Di mana leadershipnya adalah Rasulullah sendiri, pemimpinnya, terus saiki yo presidennya itu Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah itu ya nabi, pendakwah, beliau juga bakul, pedagang yang ulet, pebisnis yang sukses. Sampai Sayyidah Khadijah terpesona sama Rasulullah sehingga melamar Rasulullah itu kan ya karena salah satu faktornya Rasulullah itu pebisnis ulung, masih muda, sukses, kaya raya. Apa ya sampean? Adoh-adoh kerja tekan kene gaji gede, orang tahu kirim mulai. Boh sakarepmu. Kaya Rasulullah itu, orang nikah sama Sayyidah Khadijah itu maharnya 200 ekor unta merah. Masya Allah, nilainya ya 6 miliaran. Berarti nikah mas kawinnya 6 miliar. Oh, tonggomu yang 50.000 tak legreke. Rasulullah juga jenderal, panglima perang, memimpin perang di garis terdepan itu 27 kali peperangan. Rasulullah juga politisi handal. Kalau sekarang istilahnya ya politisi. Maka kalau ada orang bilang, wah Islam itu tidak usah urus-urus pemerintah, tidak usah urus-urus politik, ya kurang pas. Karena itu juga bagian dari agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf ya, saya tidak berusaha untuk mengarahkan ini ke ranah politik sama sekali tidak, karena saya sendiri juga bukan orang politik. Memang harus ada yang ngurusin politik. Kalau di Islamnya tidak ada yang mewakili di dunia politik, nah nanti Islam akan dipolitiki. Malam ya'rifis siyasah akalahu siyasah. Siapa yang tidak tahu politik maka akan termakan oleh politik. Halo. Wis enak dikakno ngene kok, bingung sampean. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Gini ya, sampean tak ceritani dulu. Santai aja. Sebenarnya yang membikin memisah-misahkan itu sesungguhnya itu kan warisannya penjajah Belanda toh. Dulu yang ditanamkan oleh Belanda kepada mbah-mbah kita, nggak sebentar ya, 350 tahun lebih kok.
Belanda itu selalu menanamkan gini, wes Islam ya Islam saja, nggak usah ikut ngurusi negara, nggak usah ikut ngurusi politik, nggak usah ikut ngurusi apa-apa, pokoknya tugasnya ngaji, urusan agama. Itu sesungguhnya Belanda itu yang misah-misahkan itu, yang membuat sekat-sekat, istilahnya membuat dikotomi kalau bahasa sekarang. Gue tidak ngomong kok. Makanya rata-rata dulu pondok pesantren itu dimarginalkan. Tidak ada pondok pesantren di kota besar, itu tidak ada. Ya pondok pesantren itu dulu ya di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, tempatnya nyelempit kayak gitu. Nah kiai itu ya wis pokoknya nganggo teklek, terumpah, terus sarungan sampai sekarang. Iya, maka saya bilang sarjana, sarungan saja kemana-mana. Wis pakaiannya elek-elek, nggak usah numpak mobil mewah-mewah. Nah, yang diaji di situ, yang diajarkan di situ, yang disuguhi kitab-kitab yang tasawuf, mulai Minhajul Abidin, mulai Ta'limul Muta'alim, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, terus kitab ngono-ngono kuwi, Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Wes gak usah mikir dunia, gak usah ngurus gini. Sampai di sekolah pun juga dipisah-pisah. Kalau pengen belajar agama ya di madrasah. Kalau sekolah umum ya untuk urusan negara. Sampai londo wis minggat. Sampai sekarang kan masih terkesan seperti itu, masih tertanam seperti itu. Kalau pengen belajar agama ya mulai madrasah sampai UIN, Universitas Islam Negeri, pokoknya sampai fakultas-fakultas agama. Nah, kalau di kuliahnya umum, belajar di sekolah umum ya nggak akan bisa agama karena tidak diajarkan agama. Makanya kalau sekolahnya di umum terus sampai kuliah tanpa mau ngaji sendiri, ya nggak bakal iso ngaji. Itu sesungguhnya warisannya londo. Ora paham yo ben. Tetapi sampai sekarang yang masih seperti itu, padahal sesungguhnya tidak. Halo. Itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah. Sehingga Yathrib, kota Yathrib, setelah masyarakatnya tertata rapi oleh Rasulullah, namanya dirubah menjadi Madinah. Madinah itu artinya peradaban. Jadi Rasulullah menghijrahkan manusia-manusia yang jahiliyah menjadi manusia-manusia yang Madinah, dari manusia-manusia yang biadab menjadi manusia-manusia yang beradab. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami nggak omongan saya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah itu harus disestempel Islam? Apakah negara itu harus disestempel Islam? Jawabannya tidak harus. Mohon maaf ya. Jawabannya tidak harus. Kalau seluruh masyarakat itu semuanya beragama Islam dan semuanya sepakat, monggo menyetempel negara dengan Islam. Kalau satu negara itu penduduknya beragama Islam semua dan semua sepakat, silahkan. Tapi kalau tidak semua warga itu beragama Islam, gak harus disestempel Islam. Yang penting pelaksanaan syariat Islam diberi kebebasan. Bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan-aturan Islam. Perkara setempel, tak karep tuh wong setempel ae. Ini yang ditanamkan dakwahnya para wali tenanan, butuh wali-walian di negeri kita tercinta, di Nusantara. Halo. Ini yang harus kita pertahankan. Mohon maaf ya, karena sekarang udah mulai banyak yang mengusik, seakan-akan umat Islam itu harus hidup di negara Islam. Kalau tidak ada stempel Islamnya dianggap tidak Islami. Seakan-akan loh, ada yang seperti itu. Kalau tidak ada stempel Islam dianggap tidak Islami. Paham ya jenengan yang saya maksudkan ini? Mulai ada yang mengusik seperti itu. Kan stempel itu kadang-kadang ya cocok dengan pengamalan, kadang-kadang nggak cocok.
Ada yang stempelnya Islam, amalannya juga Islam. Ada yang stempelnya Islam, tapi amaliyahnya tidak Islami. Ada yang stempelnya tidak Islam, tapi amaliyahnya Islam. Padha karo wadahe black, wadah roti tapi isinya gorengan jagung. Woi. Woi. Malah urung ditarik infak wis do buyar. Oh kongkepen. Oh rumahnya jauh. Ya. Oh kudu ngoyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut dulu nggih? Oke, tak kasih sedikit wawasan biar kita sama-sama paham, biar tidak terjadi kesalahpahaman apalagi gagal paham. Dan ini ada bukti kok saudaraku, ada bukti di negara-negara Arab yang semuanya negara Islam. Taruhlah zaman urut mulai dari Afrika, Sudan, Somalia, termasuk Saudi Arabia, Yaman, Afghanistan, Syria, itu semuanya negara Islam. Halo. Tapi apa yang terjadi? Perang saudara, sesama umat Muhammad saling membunuh. Coba, mohon maaf betul. Sesama umat Muhammad saling membunuh. Di Syria yang di kitab-kitab itu namanya negeri Syam. Kemarin kan sempat terjadi perang saudara. 250.000 lebih umat Islam yang mati terbunuh, dibunuh oleh umat Islam sendiri. Padahal stempel negaranya Islam. Halo. Itu udah mulai agak reda. Terus ada kelompok umat Islam yang tidak mau menerima sebuah negara, akhirnya membentuk negara sendiri secara ilegal. Gak usah disebutkan namanya, semuanya udah tahu kan. Kesro sampai sekarang. Yang diajarkan oleh wali-wali ya Allah, Islam ke Indonesia ini tidak melalui kekerasan, tapi melalui kelembutan. Para wali yang mendakwahkan Islam ke Nusantara ke Indonesia itu, mereka bukan pejabat, juga bukan pegawai negeri, tapi rata-rata mereka pedagang. Di sambil dagang, mereka lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan sendiri. Makanya sukses barokah sampai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Berpijak pada ayat Quran di tengah-tengah yang ditulis merah itu, wal yatalattaf, dan berlembut-lembutlah kalian dalam beragama, dalam menyebarkan agama, dalam mendakwahkan agama. Sistemnya mereka lembut, nggak pakai kekerasan. Makanya jamaah sekalian, Belanda di Indonesia itu 350 tahun lebih menjajah Indonesia. Mereka juga menyebarkan agama, tapi agamanya Belanda tidak payu, nggak patek laku. Soalnya londo kereng. Belanda itu juga menyebarkan agama di Indonesia, tapi karena Belanda kereng, maka agamanya nggak payu. Beda dengan dakwahnya para wali, laku, dan sekarang Islam menjadi mayoritas agama penduduk Nusantara. Itu karena para wali dalam berdakwah tidak mengerengi masyarakat. Apa mengerengi itu? Tidak memperkereng. Jelas ya ben. Tapi dengan cara yang halus. Yang pertama diperhatikan, pakai sistem khidmah ijtimaiyah. Modelnya sama lo nggak tidak ngomong bahasan ini. Halo. Khidmah ijtimaiyah itu pelayanan kemasyarakatan. Don sewu nggih, para wali dulu itu kalau mengumpulkan masyarakat nggak ditanya agamamu apa, karena tahu semua kalau dasarnya masyarakat Indonesia dulu itu agamanya Hindu, Buddha, dan Klenek. Klenek itu ya balane Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, Nini Pelet, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Gak ditanya agamamu apa, tapi ditanya kebutuhanmu apa.
Yang dikeluhkan apa? Ada masalah apa? Ini sulit hujan, Kanjeng Sunan. Ini sulit hujan, akhirnya dijak bareng-bareng berdoa turun hujan. Terus yang bikin hujan ini Allah, Gusti Allah yang menurunkan hujan. Maka bareng-bareng kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Sama-sama disyahadatkan, sama-sama dikenalkan Islam. Jadi Islamnya ditawarkan belakangan. Loh, sistemnya loh seperti itu. Ini ada apa ya di masyarakat? Lagi pagebluk Kanjeng Sunan. Ini banyak wabah, banyak penyakit. Yuk sama-sama berdoa, diamini ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sembuh penyakitnya. Yang menyembuhkan siapa? Gusti Allah yang menyembuhkan penyakit ini. Mari sama-sama kita mengakui Gusti Allah sebagai Tuhan. Diajak syahadat. Tapi saya mau Kanjeng Sunan punya karomah. Anak cangkemmu ya. Oke ramadi. Nah, kalau karomahnya kita nggak akan mungkin bisa meniru lah. Sampeyan pulau ini nggak mungkin lah bisa meniru karomahnya para wali. Paling-paling dapatnya ya keramat, elek-elek keramut. Kalau karomahnya nggak bisa meniru, mari kita tiru tata cara dalam berdakwah, tata cara yang sangat bagus, sangat halus. Halo. Nah sekarang kan malah dokuale toh. Sekarang dokuale mereka yang tidak Islam itu bagi-bagi roti, bagi-bagi sembako, bagi-bagi SPP, sekolah gratis. Sementara yang Islam malah kereng-kereng tunggu pentungan. Woi. Paham karepmu ora paham karep. Kayak wangi ngotot-ngotot ya kesel dhewe. Sama kalau dulu itu prinsipnya mengislamkan yang masih kafir, bagaimana supaya kafir menjadi Islam. Sekarang malah susah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Paham bareng, murah paham bareng. Nah ini kalau tentang, makanya sekarang dibangun akidahnya dulu di Makkah selama duduk sarungku canggung bersih. Dibangun imannya dulu selama 13 tahun, akidahnya, akhlaknya, baru ditata masyarakat dan pemerintahannya. Kesimpulannya, kalau ingin membentuk komunitas masyarakat atau pemerintah yang baik, ya imannya dulu yang harus ditata, moralnya dulu yang harus diperbaiki. Ibarat senjata itu ya orang yang dibalik senjata. Kalau ingin membentuk masyarakat yang madani seperti masyarakat Madinah, imannya kuat, akhlaknya bagus, beradab, bermoral, itu namanya masyarakat madani, bahasa Arab, itu bahasa Jawa. Madani kene, madani kono, ilono kene, ilono kono. Ini seperti Madinah yang akidahnya kuat, akhlaknya mulia, tatanan masyarakatnya bagus. Ini pertama yang harus dibangun adalah keimanannya. Harus kuat dulu akidahnya. Ibarat senjata itu ya orang yang berada di belakang senjata. Taruhlah para jamaah, negara sudah ada alat-alat hukum macam-macam lah apa itu. PK, BPK, PPATK, kehakiman, kejaksaan. Tapi kalau orang-orangnya masih jahiliyah, titenono sampai kiamat kurang rong dino, gak akan ada perubahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wes setelah imannya kuat, iman itu juga perlu dibuktikan dengan cara mencintai Allah, Rasulullah, termasuk mencintai agama. Di awal-awal perjuangan agama, Rasulullah itu menawarkan kepada para sahabatnya, halo, ini teman-teman panitia agar siap-siap kita memanfaatkan momen ini, membantu teman-teman untuk mentasarufkan sebagian rizkinya, dan ini merupakan harta sampeyan yang sesungguhnya yang ditasarufkan di jalan Allah. Saya arahkan dulu, jangan gerak dulu, nanti kita sama-sama istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala telah
membeli kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin, jiwa raganya, diri pribadinya, dan harta benda kekayaannya dibeli Allah dengan surga. Saudaraku para jamaah, apa Allah membutuhkan kita? Apa Allah membutuhkan harta kita? Sama sekali enggak, belas. Allah tidak membutuhkan diri kita. Allah tidak membutuhkan harta kita. Wong diri kita ini ciptaan Allah, harta kita ciptaan Allah, diri kita milik Allah, harta kita milik Allah. Allah tidak butuh itu semua. Lah maksudnya Allah kok iya ya, membeli orang mukmin, jiwa raganya dan hartanya dengan balasan surga. Artinya orang mukmin, orang beriman yang telah menyerahkan jiwa raganya kepada Allah, menyerahkan hartanya kepada Allah, itu dibeli Allah dengan surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Menyerahkan jiwanya kepada Allah itu artinya, awas jangan salah paham, itu bom bunuh diri, ini kendat. Artinya menempatkan diri kita ini di jalan yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhkannya dari hal-hal yang merupakan larangan Gusti Allah. Demikian pula menyerahkan harta di jalan Allah, mentasarufkan harta kita ini ke arah hal-hal yang diridhoi Allah, ke arah taat di jalan Allah, tidak diarahkan ke arah maksiat. Lah umumnya kita itu ndak ya. Lek kanggo awake dhewe gak eman belas. Kalau untuk seneng-seneng nuruti nafsu sama sekali ndak eman. Tapi kalau untuk di jalan Allah berat banget. Mas, konsentrasi ke aku, jangan konsentrasi ke kardus. Wis ana sing mikir, "Ha karduse kok sakmono gawet iki." Kok sik bro, aja mlaku sik. Halo. Halo. Kita itu kan begitu toh. Kalau diajak ke masjid berat, tapi kalau diajak ke dangdutan semangat. Misalnya Anda punya duit 200.000 misalnya, terus ditawari satu pertandingan sepak bola antara Persibo Bojonegoro melawan Real Madrid. Kok diguyu, ini namanya merendahkan bangsa sendiri. Bangsa bos. Merendahkan bangsa sendiri. Mestinya harus bangga dong kalau misalnya Bojonegoro punya klub sepak bola yang bisa tanding sama Real Madrid dan menang. Oh, harus bangga dengan bangsa sendiri. Aku bilang Persibo Bojonegoro lawan Real Madrid kok guyu. Itu sama dengan merendahkan bangsa sendiri itu namanya. Kita tetap harus bangga umpamane. Nah, itu bayar 200.000. Nah, terus sama pengajian ditiketkan. Anwar Zahid sama-sama dari Bojonegoro. Bayar 200.000. Ayo pilih pengajian apa pilih sepak bola? Pret. Tongam. Konser dangdut ditarik orang iman belas sampai lenggo pengajian ya kose 300.000 urunan. Halo, halo, coba menyerahkan jiwa. Nah, kasih contoh Sayyidina Handolah ini betul-betul menyerahkan jiwanya, kesenangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti gatekno kok. Sik bro, kontake bro. Apa gare ribut iki kanca-kanca. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa mereka betul-betul mencintai Allah Rasulullah dan tunduk, betul-betul tunduk. Dulu ya, dulu. Para sahabat itu wah, peminum khamr, pemabuk berat, persis kelakuanmu. Iya, para sahabat itu dulu suka dulu juga gitu, makanya proses pengharaman khamr itu kan bertahap. Para sahabat itu dulu pemabuk, mendarah daging, itu namanya khamr, minuman keras. Tapi begitu khamr dilarang, diharamkan secara mutlak, mereka langsung
buang khamr itu, ditumpahkan ke jalan-jalan Madinah, sampai jalan-jalan Madinah itu seperti banjir. Kayak ngene iki misale, khamr haram, langsung botol sutek kabeh nang dalan-dalan. Sampai banjir whisky. Banjir kopi mereng. Banjir ngono-ngono dulu. Sekarang nek sampean aku dikono haram. Sing haram-haraman kok amper ndase kowe. Mesti mbok kepruk botol ndase. Karena aku lek ngadepi wong ngono-ngono ku ora usah nganggo dalil nek aku. Wong tepak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakin dijotosi. Ora adone kaya ngkose, ana carane ngadepi begejil ngono iki ana carane. Ya kapan-kapan nek kowe mendem tak contohno. Contoh yang mesti san praktek kok ya. Sayyidina Hamdalah radhiyallahu taala anhu itu pas manten anyar, kemanten baru, malam pertama lagi seneng-seneng sama istrinya, lagi bermonoan. Manten anyar malam pertama sedang lagi seneng-senengnya sama istrinya, pas mayai kumpul sama istrinya berhubungan intim, ada pengumuman, ya khailallah irgabi, ya khailallah irgabi, wahai tentara Allah berangkat ke medan laga. Langsung dijabut hidup, padahal wis meh lho. Ini hadisnya sahih, ini gak ngawur. Wis meh nih. Wis meh. Begitu ada seruan kayak gitu, langsung dilepas, jabut nona. Kok opone? Langsung dia pakaian, ambil pakaian terus ambil senjata. Lo kan senjatanya dilepas. Ini senjata pedang. Berpakaian, ambil pedang, naik kuda, berangkat. Lali urung adus. Subhanallah, saking semangatnya. Dia meninggalkan senang-senang dengan istrinya di dunia. Rupa-rupanya sudah disiapkan Allah. Dia nggak pulang lagi ke istrinya tadi. Ternyata dia sudah menuju ke rumahnya yang baru. Disambut istrinya yang baru. Bidadari, asli dan suami. Makanya seneng cewek iku aja nemen-nemen. Ngono dhuwitmu mbok tek ngono ngene 852. Wong saayu-ayune wong wedok dulu kecut. Jangan nemen-nemen lah, kecut. Wis to. Saayu-ayune entute basin. Secantik apapun dia, kalau bidadari nggak ada, bidadari kecut itu nggak ada. Kalau manusia kecut, ya manusia itu bahannya dari tanah itu kan kecut, nggak percaya, ayo kletak ono. Yang dulu suka ngampo itu, ada angpo itu, kalau habis kena hujan terus dikeringkan terus dipamal, kecut memang. Makanya manusia itu kecut, bahannya dari tanah. Nah kalau bidadari itu dari zafaron, minyak, tak kecut nggak santun tuh deh. Itu para ulama menggambarkan bidadari itu kayak anggur merah. Wis pokoknya kok tos terus ya tubuhnya itu kayak anggur merah sehingga jeruannya itu, betisnya itu kelihatan. Rongkongan betis itu kelihatan. Nah, para santri tak jelaskan kayak gini itu untuk menggambarkan, ngeri lah kayak tengkorak. Lah kalau anggur merah terus betisnya kelihatan, sumsumnya kelihatan, ya ngeri ya kayak tengkorak gitu. Enggak kayak tengkorak gitu. Indahnya dari mana? Malah kalau dalemannya kelihatan itu kelihatan sumsumnya, kelihatan tulang-tulangnya. Jangan salah, para ulama itu menggambarkan seperti untaian yakut yang diuntai dengan benang emas. Batu yakutnya indah, benang emasnya juga indah, sama-sama mahal. Tapi yang jelas, bidadari yang sesungguhnya itu ya sulit digambarkan lah. Mala ainun ro'at
matamu belum pernah melihat. Wala udunun sami'at, kupingku juga belum pernah mendengar. Jadi matamu belum pernah melihat, kupingku belum pernah mendengar. Terus saking cantiknya, kan bidadari nanti itu ada dua, bro. Ada bidadari asli yang memang disediakan Allah untuk menyenangkan orang-orang mukmin yang di surga. Nah, ada bidadari yang bawaan dari dunia yang kecutnya sudah dihilangkan. Ngono-ngono kan? Calon-calon bidadari. Makanya biasanya zaman kan nek kerayu kan bidadari yang tidak bersayap. Tapi yo keleke kecut. Ya Allah, seperti itu. Kalau harta bagaimana? Subhanallah. Ketika di awal perjuangan Rasulullah menawarkan, ayo siapa yang mau mendanai perjuangan agama? Semua angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nah, misalnya ini, ayo siapa yang mau ikut nyumbang pesantren saya? Mulai orang sing minggat kayak lo. Sing tepuk tangan niku nyumbang piro kira-kira. Moyo iki ora nyumbang akeh di sini-sini wong. Jadi ketika ditawari seperti itu semua angkat tangan, saya ya Rasulullah. Masya Allah. Nah saya misalnya ini untuk masjid dan untuk pesantren serta anak-anak yatim, siapa yang mau ikut nyumbang? Ngene iki artine mikir piro ya sanggupmu. Terus dihitung-hitung, aku sendeu 852 jalur kiri. Ngitung. Ya, memang seperti itu. Setan juga bermain agar sedekah kita itu sedikit, agar infak kita itu sedikit. Itu juga bagian dari permainan setan. Tidak usah akeh. Ngono gayane. Lah zaman menang apa kalah melawan setan. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat mulia menjadi contoh buat kita. Umar bin Khattab, saya ya Rasulullah, separuh dari kekayaan saya serahkan untuk perjuangan agama. Kok punya 2 miliar, yang 1 miliar untuk agama, 100 juta, yang 50 juta untuk perjuangan agama. Ini Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah, berapapun dibutuhkan dana untuk perjuangan agama ini, ambilkan dari kekayaan saya, secukupnya, sebesar apapun biaya, sebanyak apapun dana. Saking banyaknya Utsman bin Affan mentasarufkan hartanya di jalan Allah itu sampai Nabi menjamin, andaikan Utsman bin Affan itu melakukan kesalahan sebesar apapun, dosa sebesar apapun, tidak membahayakan bagi dirinya. Dosa sak gede-gede ini gak popo, umpomo, soalnya gak mungkin Sayyidina Utsman ngelakoni dosa gede. Seje karo Sayyidina Ulin, Sayyidina Tarno, Sayyidina Nasihin, nanti Sayyidina Nasihin, termasuk Sayyidina Anwar Zahid. Ini nggak boleh dijadikan dalil. Utsman bin Affan itu dijamin Rasulullah, walaupun melakukan kesalahan besar tidak akan membahayakan bagi dirinya, karena saking banyaknya mentasarufkan harta untuk perjuangan. Lah sampean piro? Nek gak eneng forum koyo ngene iki yo gak ngira. Ngono lho, gak oleh dikit dalil. Abu Bakar Siddiq lebih hebat lagi. Saya ya Rasulullah, seluruh harta kekayaan saya wakafkan untuk perjuangan agama tanpa tersisa. Masya Allah. Terus ditanya sama Rasulullah, lah kalau semuanya diwakafkan, diserahkan, anak istrimu bagaimana, keluargamu bagaimana? Cukup bagi mereka Allah dan Rasulnya. Mereka punya Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah ini nanti pertanyaannya ketika kardusnya udah keliling, saudara-saudara pilih jadi Umar, Utsman atau Abu Bakar? Halo? Nah kalau pilih jadi Umar, nah, misalnya sekarang bawa 60.000, berarti yang dimasukkan 30.000. Ali. Kalau bawa 100.000, yang dimasukkan tak jahit lambemu. Ini panitia malah jadi provokator. Kalau bawanya 400.000, ya dimasukkan 200.000. Itu Umar.
bawahnya 500.000, bawahnya 1 juta, ya 500.000 masukin. Umar. Nah, kalau jadi Utsman, bawa 500.000 masukin sak dompet-dompet. Kalau Abu Bakar 500.000 masukin sak dompet-dompetnya, kalungnya ditetel, gelang dipretel, cincin ditetel, masukin. Kok katok murgane piro? Sopo sing doyan katokmu? Sesuatu yang berharga, yang bernilai, bahkan bila perlu kasih cek. Nah, minta nomor rekening transfer Abu Bakar. Alah wong jenengku Tarno kok yang milih dadi Tarno ae. Nyapo kok dadi Umar, nyapo kok dadi Utsman, nyapo kok dadi Abu Bakar, enggak level, enggak kelas. Ya mungkin untuk kelas seperti itu kita belum, tapi kita kan harus selalu ikhtiar, kita harus selalu berupaya dan kita harus selalu berusaha. Lah ngoten to nggih? Yo, sareng-sareng monggo bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan ini insya Allah yang merupakan saksi di yaumil akhir nanti. Dan saya tidak menganjurkan bahwa kita bersedekah itu dengan berharap imbalan, karena itu tidak boleh. Harapannya juga ridha Allah. Perkara di dunia dikasih balasan itu kan bonus saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas nggih? Lebih baik banyak walaupun ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Sama-sama kita beristighfar, sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Yuk sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ijo-ijo kabeh. Sing biru arang-arang. Rabbi zidni ilma. Mas nek ora ngekeki aja ngalih sik, Mas. Zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Yuk sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman
علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan shaliha, amalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, saya teringat kisahnya Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang demi mempertahankan akidah, saking kuatnya iman, mereka rela berhijrah meninggalkan kampung halaman karena memang selalu diintimidasi oleh penguasa waktu itu, dikuyo-kuyo sama masyarakat, sakar rebut. Mereka bertujuh, pemuda-pemuda yang alim, yang kuat imannya, ditemani oleh seekor anjing. Mana anjingnya? Demi mempertahankan akidah, mereka berhijrah. Sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya kan juga berhijrah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berhijrah. Nah, bedanya Rasulullah bersembunyi, istirahat di Gua Thur agar tenang. 7 pemuda ini juga sama, bersembunyi di dalam gua, kemudian mereka tidur. Atas kuasa Allah mereka ditidurkan itu selama 309 tahun. Ini kalau nek dinalar ya, kalau dinalar wong biasa, kalau secara logika tidur kok sampai 309 tahun ini ya nyenyek. Jangankan dagingnya, tulangnya itu udah hancur lebur. Tapi karena ini atas kuasa Allah, setelah ditidurkan selama 309 tahun, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan utuh. Kulitnya lo gak ada yang beset. Tapi kalau anjingnya ya sudah hancur lebur, anjingnya sudah meninggalkan tempat. Anjingnya aku gak wani nguting. Anjingnya sudah hancur lebur. Yang merasa anjing gak usah ketawa. 7 orang sahabat ini masih utuh. Begitu terbangun setelah tidur selama 309 tahun, kan ya udah ngobrol tuh karo koncone. Ini tadi kita tidur berapa lama ya? Ada kali kalau 2 jam. Satunya nyaut, ya enggak 2 jam bro, 4 jam ngono. Gak lebih, ini setengah hari kita tidur. Malah satunya ngomong, kalau lihat capeknya aku ya kayak seharian penuh kita tidur. Terus si Jini ngomong, wes nggak perlu kita debat tidur berapa lama. Saya ki mangan sih, yang penting. Burung mangan kok. Mangan. Ini sih model kayak gini gila. Mangan. Ya ada yang keluar cari makan lah. Begitu keluar betapa kagetnya. Lah udah 309 tahun. Bayangkan ya, nggak usah jauh-jauh. Kim Hei sini loh 309 tahun yang lalu bagaimana kondisinya? Apa maneh kampungmu? 309 tahun yang lalu bagaimana? Begitu keluar ke tempat cari makan, beli makan, kata penjualnya,
Wah, ini duit kapan nih? Duit zaman kalau bendu nih. Nggak payu ini duit. Ini ngomong, masa duit tak tinggal tidur kok, bangun-bangun kok sudah nggak payu. Nah, turumu kesuwen le. Turu kok sampai 309 tahun. Ini udah nggak laku. Nah, kita nanti juga begitu. Kita akan ditidurkan oleh Allah dengan sesuatu yang namanya kematian. Pada saatnya nanti sampean semua pasti akan blengsek. Kalau matinya sih nggak lama, begitu mati. Mudah banget. Tapi setelah itu kan kita transit ke alam barzakh. Itu yang prosesnya mungkin lama, waktunya mungkin lama, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Begitu nanti kita dibangunkan, kok masih bawa rupiah, masih bawa won. Di sana wonmu ndak payu, rupiahmu juga ndak payu, dolarmu juga ndak payu. Kok meneng? Yang payu, yang laku itu yang tadi dimasukin kardus, tapi rata-rata kok hijau ya tadi. Oh, biru 1000. Terus sing akeh sing ungu, coklat kuning, ya coklat kuning itu loh. Tak delok arang-arang. Tapi ada sih tadi yang mau nyusul juga ada. 5.000. Kowe kena gundul rambutmu. 5.000. Halo. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana nanti harta benda, jiwa raga, harta benda, anak-anak, pangkat, jabatan, kedudukan yang kita bangga-banggakan di dunia ini udah nggak bisa menolong, udah nggak ada manfaatnya lagi, nggak bisa menyelamatkan, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hatinya yang selamat. Allah menilai itu dari hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai para sahabatnya itu juga dari hati. Halo, halo. Maka di antara para sahabat Rasulullah yang paling afdol itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ngono ki saiki ana kelompok sing Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dianggap sonama ini dua berhala. Istri-istrinya Rasulullah dilaknat. Kurang ajar to kelompok ngono. Pinter gak duwe tata krama wis ora keduga. Woi. Pinter gak punya adab wis gak ono nilaine. Mohon maaf. Sahabat-sahabat Nabi yang paling afdal itu Abu Bakar Siddiq karena Rasulullah menilai dari hati. Rasulullah menyatakan, tidak ada seorang pun yang aku ajak untuk masuk Islam dan beriman kecuali di dalam hatinya ada taraddud, ada keraguan, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ayo Islam, iman nang Allah, iman nang aku. Menunggu yoga. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Semua kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang aku ajak untuk beriman kecuali dalam hatinya ada taraddud, ada keraguan antara iya dan tidak. Kecuali Abu Bakar. Begitu aku ajak untuk Islam, langsung ya. Kan ceritanya gitu. Abu Bakar ketemu sama Rasulullah. Ya Muhammad, lama aku gak ketemu sampean. Nah, ini orang-orang bilang kok katanya sampean itu udah murtad, udah gak mau menyembah Tuhan kita, udah keluar dan punya agama baru. Gimana? Rasulullah menyatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Berimanlah kepada Allah dan kepadaku. Ya, langsung Abu Bakar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, tanpa ada keraguan sedikit pun. Abu Bakar itu begitu luar biasa, sehingga saking utamanya Sayyidina Abu Bakar, besok yaumul ba'ats Rasulullah ketika dibangkitkan dari alam kubur itu bangkit sambil tangan kanan beliau itu memegang tangan kanan Abu Bakar, tangan kanan Rasulullah itu memegang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saking hebatnya Abu Bakar. Koyok ngono dianggap.
Boy. Ono sing gak gelem nerima Abu Bakar. Anggite wong sing gak nerima Sayyidina Abu Bakar terus digandeng karo Kanjeng Nabi. Digandeng gerandong. Ma faddalakum Abu Bakrin illa bima waqara fi qalbih. Hatinya Abu Bakar itu kayak ada mendidih, lubuk, suara gemuruh. Saking cintanya kepada Allah, saking kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali mengakui, Sayyidina Ali pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa di antara para sahabat yang pemberani? Siapa di antara para sahabat Nabi yang paling pemberani? Murid-murid Sayyidina Ali itu bilang, engkau ya Amirul Mukminin. Di antara sahabat Nabi yang paling pemberani adalah engkau, wahai Ali Amirul Mukminin. Sayyidina Ali senyum, bukan aku. Aku ini jago gelut. Sayyidina Ali itu gitu. Kalau aku ini pandai berkelahi. Aku ini kalau berkelahi gak pernah kalah. Siapapun yang berkelahi sama aku pasti tak kalahkan. Karena aku gak pernah terkalahkan kalau berkelahi. Pendekar sejati. Sayyidina Ali itu jago silat. Jago silat. Kalau perang yang dipakai baju besi itu cuma depan saja Sayyidina Ali itu. Yang belakang enggak. Siapapun yang akan membokongku dari belakang pasti lebih dulu kena tusuk pedang. Ngono Sayyidina Ali. Jadi dibokong dari belakang ini saurunge bokong digasak. Maka pedang Sayyidina Ali itu bermata dua, namanya Zulfaqar, orang bilang Zulfikar ya. Oh, ahli silat. Jadi Sayyidina Ali bilang, kalau aku ahli berkelahi, siapapun yang kelahi lawan aku, tanding lawan aku, gak akan pernah menang. Tapi yang paling pemberani adalah Abu Bakar. Aku kalah jauh sama Abu Bakar. Waktu perang Badar, di mana jumlah umat Islam itu, pasukan Islam cuma 313, sedangkan kafir itu 1000 lebih. 1000 lebih. Yang dicari mau dibunuh cuma satu, yaitu Muhammad SAW. Itu siapa yang menjamin, siapa yang berani menjamin keselamatan Rasulullah? Sahabat semua pada diam. Artinya menjamin itu kan jangan sampai Rasulullah terbunuh. Nah kalau Rasulullah mati, padahal dakwah Islam baru mulai, enggak jadi dakwah. Ayo siapa yang berani menjamin keselamatan Rasulullah? Semua sahabat terdiam. Terdiam semua. Gak ada yang berani. Kecuali Abu Bakar Siddiq dengan lantang. Saya yang menjamin keselamatan Rasulullah. Kalau sampai Rasulullah beset kulite paribasane, jaminannya adalah saya. Saya akan selalu melindungi Rasulullah. Ngono. Gak ono sing wani. Lah wong musuhe 1000 lebih. Padahal jumlah tentara Islam cuma 313. Nah 313 itu 1000 orang itu yang diincer satu Rasulullah. Kedele Abu Bakar Siddiq kayak gitu. Nah sekarang kita perangnya enggak kayak gitu saudaraku. Perang kita itu ya perang akidah. Ahlus sunnah wal jamaah harus betul-betul kita bentengi dengan kuat. Jangan mudah diombang-ambing oleh aliran-aliran yang gak jelas. Halo? Paham gak sampean? Sekarang mulai marak, mulai bermunculan. Ada yang bilang katanya wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah itu ada yang kancret, ada kurang. Nah, masa malaikat Jibril kok mengkancretkan wahyu? Orang gendah tuh. Pokoknya nek saya ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para waliullah, terus disebarkan oleh para kiai, wis iku wae, padha-padha gak ro dalile lho sampeyan. Manut sing genah, manut sing jelas, ngoten mawon nggih. Nggih, mudah-mudahan ini saya yang sampaikan bisa menambah wawasan kita, pertama dari segi keimanan, mudah-mudahan iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin bagus, ukhuwah ini, persatuan ini mudah-mudahan merupakan ukhuwah fid dini wad dunya wal akhirah. Terus jaga persaudaraan, jaga kekompakan, ini nilainya sangat mahal. Kerukunan seperti ini yang kita inginkan, kerukunan seperti ini yang kita harapkan. Insya Allah kalau mau rukun semuanya akan
barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bijahi nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa bi niyatin du'a wal qabul wa ijabatis sul wa husulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضيها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, salah khilaf dari ucapan, sikap dan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali